NIM 1803010006. Saya Munawarah, NIM 1803010033. Saya Budi Budiwa, NIM 1803010046. Saya Muhammad Nasr Habib, NIM 1803011133. Kami dari Ilmu Tanah 2018, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. 1. Kedalaman sungai. Alat dan bahan: pisau cutter, meteran, kayu. Pelaksanaan: pertama, ukur kedalaman sungai bagian tengah dengan menggunakan kayu. Kemudian ukur tinggi kayu dengan menggunakan meteran, mulai dari dasar sampai permukaan sungai. Didapatkan kedalaman pertama sebesar 110 cm. Kemudian lakukan langkah yang sama untuk data kedua dengan sedikit ke pinggir sungai. Didapatkan kedalaman kedua sebesar 70 cm. Selanjutnya, hitung kedalaman pinggir sungai dengan langkah yang sama. Didapatkan kedalaman ketiga sebesar 61 cm. Maka semakin ke tengah kedalaman sungai semakin besar, begitu juga sebaliknya semakin ke pinggir kedalaman sungai semakin kecil. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, lebar dan kecepatan aliran sungai. Alat-alat yang diperlukan yaitu tali, styrofoam, gunting, dan meteran. Nah, pelaksanaannya sebagai berikut. Pertama, regangkan tali sampai ke tengah sungai pada kedalaman 110 cm. Yang kedua, potong tali plastik sebagaimana lebar sungai. Selanjutnya, lakukan langkah kedua pada kedalaman 7 cm. Pada kedalaman ini, lakukan juga pengukuran selanjutnya pada kedalaman 61 cm. Setelah itu, ukur panjang ketiga tali plastik untuk mengetahui lebar sungai. Didapatkan hasil pengukuran lebar sungai pertama yaitu 1246 cm dan kedua 564 dan yang ketiga 62 cm. Adalah regangkan tali plastik sepanjang 5 meter pada kedalaman 110 cm. Nah, letakkan styrofoam di permukaan sungai, kemudian hitung waktu yang diperlukan styrofoam untuk sampai ujung tali. Nah, untuk data pertama, dapatkan hasil 9,97 detik. Pada kedalaman 70 cm, lakukan hal yang sama. Didapatkanlah hasil 35,78 detik. Untuk data yang ketiga, pada kedalaman 61 cm, didapatkan waktu 1 menit 20,57 detik. Perhitungan kecepatan aliran sungai. Kecepatan aliran sungai sama dengan panjang sungai meter per waktu second. Data 1 sama dengan 0,5 meter per second. Data 2 sama dengan 0,13 meter per second. Data 3 sama dengan 0,06 meter per second. Dari data kedalaman, lebar, dan kecepatan aliran sungai, kita dapat menghitung debit air sungai dengan rumus I sama dengan P kali L kali D. Q1 didapat sama dengan 6,85 meter kubik per second. Q2 sama dengan 0,51 meter kubik per second. Q3 sama dengan 0,02 meter kubik per second. 3. Percobaan erosi faktor R, KLS, dan CP. Alat dan bahan: tanah A dominan pasir, tanah B dominan debu, tanaman daun lebar, seresah, tanaman daun kecil, kantong plastik, tali plastik, botol plastik yang sudah dilubangi, botol kecil, gunting dan cutter. Dan di sini ada proses pencarian bahan, di mana mengumpulkan seresah dan daun-daun serta mengambil tanah. Dan ini pelaksanaan faktor R. Isi setiap botol dengan tanah B dominan debu dengan menggunakan volume air yang berbeda, yaitu volume pertama 400 ml dan kedua 200 ml. Didapatkan bahwa semakin besar volume air, maka air yang terkikis juga semakin besar. Jadi, dapat dikatakan terdapat peran hujan dalam proses erosi. Erosi dapat terjadi karena infiltrasi lebih rendah sehingga terjadi runoff.
Pelaksanaan faktor K. Isi masing-masing botol dengan tanah A dominan pasir dan tanah B dominan debu. Dengan menggunakan volume air yang sama, yaitu 200 ml. Didapatkan bahwa jumlah air yang tertampung berbeda, di mana lebih banyak pada tanah A dominan pasir. Sehingga dapat dikatakan tanah memiliki kapasitas yang berbeda dalam menahan air. Tanah yang rentan terkikis air menunjukkan bahwa daya ikat airnya rendah. Pelaksanaan faktor LS. Isi masing-masing botol dengan tanah A dominan pasir dan tanah B dominan debu. Di mana dengan menggunakan volume air yang sama 200 ml namun kemiringan yang berbeda. Sisi kiri lebih landai dibandingkan dengan sisi kanan yang lebih curam. Dengan jenis tanah dan volume air yang sama namun memiliki kemiringan yang berbeda, erosi sisi sebelah kanan lebih besar dibandingkan dengan erosi pada sisi sebelah kiri. Hal ini membuktikan bahwa kemiringan lereng menyebabkan kecepatan pengikisan air lebih tinggi karena kesempatan infiltrasi air rendah. Pelaksanaan faktor CP. Isi masing-masing botol dengan tanah A dominan pasir. Untuk perlakuan 1 tanpa penutup, perlakuan 2 menggunakan seresah, perlakuan 3 dengan daun kecil, dan perlakuan 4 dengan daun lebar. Keempat perlakuan menggunakan volume air yang sama, yaitu 200 ml, dan kemiringan yang sama. Didapatkan bahwa dengan jenis tanah, volume air, dan kemiringan yang sama, jumlah air yang tertampung berbeda. Paling banyak pada perlakuan 1, kemudian perlakuan daun lebar, dan terendah pada perlakuan seresah. Hal ini menunjukkan adanya peran penutup tanah dalam proses erosi menjadi pelindung tanah dari hujan dan dapat menekan runoff.